Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Ayu Maharani dengan NPM D1210451 dari kelas MSDM 2. Di sini saya akan menjelaskan apa itu e-bisnis. E-bisnis atau electronic business adalah konsep bisnis modern yang mencakup berbagai kegiatan bisnis yang dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, terutama internet, yang mencapai tujuan operasional, pemasaran, manajemen, dan layanan pelanggan secara efisien. E-bisnis meliputi segala bentuk aktivitas yang berhubungan dengan transaksi, kolaborasi, komunikasi, dan pengelolaan informasi yang dilakukan secara digital di dalam maupun di luar perusahaan. E-bisnis tidak hanya berbasis pada proses jual beli produk atau layanan secara online atau e-commerce, tetapi juga mencakup berbagai fungsi lain yang mendukung operasional dan pertumbuhan perusahaan. Dalam praktiknya, e-bisnis mencakup kegiatan-kegiatan seperti pemasaran digital, manajemen rantai pemasok, layanan pelanggan online, dan pengelolaan data karyawan dan analisis data untuk pengambilan keputusan. Penggunaan teknologi dalam e-bisnis memungkinkan perusahaan untuk mempercepat proses bisnis dan menjangkau pasar yang lebih luas, serta memberikan layanan yang lebih personal kepada pelanggan. Komponen utama dalam e-bisnis biasanya dibagi menjadi beberapa komponen utama. Di antaranya ada satu tentang e-commerce. E-commerce adalah bagian dari e-bisnis yang melibatkan transaksi jual beli produk atau layanan secara langsung melalui internet. Platform e-commerce yang mungkin pelanggan untuk melakukan pembelian kapan saja dan di mana saja. Contohnya marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee, di mana pengguna dapat membeli atau menjual suatu produk secara online. Selain itu, e-commerce juga meliputi kegiatan pembayaran digital seperti melalui kartu kredit, dompet digital, dan transfer antar bank. Yang kedua ada Supply Client Management atau SCM. SCM itu adalah manajemen rantai pemasok atau aspek penting dalam e-bisnis yang mengatur aliran produk, informasi, dan uang dari pemasok ke produsen hingga pelanggan akhir. SCM berbasis e-bisnis mampu membantu perusahaan untuk memantau, mengontrol, dan mengelola persediaan, logistik, dan distribusi secara efisien. Teknologi ini memungkinkan koordinasi real-time antara berbagai pihak yang terlibat dalam rantai pemasok, sehingga perusahaan dapat mengurangi biaya, meningkatkan produktivitas, dan memastikan produk sampai ke tangan pelanggan dengan cepat. Yang ketiga adalah Customer Relationship Management atau CRM. CRM adalah pendekatan dalam e-bisnis yang difokuskan dalam pengelolaan hubungan perusahaan dengan pelanggan. CRM membantu perusahaan dalam mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data pelanggan untuk memahami presentasi, kebutuhan, dan kepuasan pelanggan. Sistem CRM memungkinkan perusahaan untuk memberikan layanan yang personal, misalnya dengan menawarkan produk yang sesuai dengan minat pelanggan atau memahami keluhan pelanggan dengan cepat. Contohnya, platform CRM adalah Salesforce atau HubSpot. Yang keempat ada Enterprise Resolution Planning atau ERP. ERP adalah sistem manajemen bisnis yang mengintegrasi berbagai fungsi operasional perusahaan seperti
keuangan, sumber daya manusia, produksi, dan logistik. Dengan ERP berbasis e-bisnis, perusahaan dapat mengelola data dan sumber daya secara terpusat, sehingga memudahkan pengambilan keputusan yang didasarkan pada informasi yang akurat dan real time. ERP memungkinkan berbagai departemen dengan berkolaborasi lebih baik dan mengurangi kesalahan operasional. Yang kelima ada online marketing. Salah satu manfaat besar e-bisnis adalah kemampuan untuk melakukan pemasaran secara digital. Pemasaran online atau digital marketing mencakup berbagai strategi seperti searching optimization atau SEO, iklan berbayar, media sosial, konten pemasaran, dan email marketing. Dengan pemasaran online, perusahaan dapat menargetkan audiens untuk spesifik, melacak aktivitas, kampanye, dan menjangkau pelayanan potensial secara global. Yang keenam ada knowledge management. Dengan konteks e-bisnis, knowledge management mencakup pengumpulan, penyimpanan, dan distribusi pengetahuan yang berharga bagi perusahaan seperti pengetahuan tentang pasar, pelanggan, dan pesaing, sehingga knowledge management membantu organisasi dengan menyimpan dan mengakses informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan strategis, serta meningkatkan efisien dalam menginovasi dalam bisnis. Keuntungan e-bisnis adalah implementasi e-bisnis memberikan sejumlah keuntungan bagi perusahaan, diantaranya efisien operasional dengan memanfaatkan teknologi dan proses-proses berbasis yang dapat dilakukan lebih cepat dan tepat. Otonomisasi petugas-petugas rutin seperti pengelola data, pembayaran, dan pengiriman yang memungkinkan perusahaan untuk menghemat waktu dan biaya. Jangkauan pasar yang lebih luas, e-bisnis juga memungkinkan perusahaan untuk menjangkau pelanggan dari berbagai wilayah geografis tanpa harus membuka kantor atau toko fisik. Ini sangat bermanfaat bagi perusahaan yang ingin memperluas pasar dan memasarkan produk ke mereka dengan skala global. Layanan pelanggan yang lebih baik melalui sistem seperti CRM dan komunikasi online, perusahaan dapat menyediakan layanan yang lebih cepat dan tangkap terhadap pengguna atau pelanggan yang dibutuhkan. Selain itu, e-bisnis juga memungkinkan pelanggan 24/7 yang meningkatkan kepuasan pelanggan. Keputusan berdasarkan data e-bisnis yang memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan dan menganalisis data secara real time, sehingga memudahkan pelanggan dalam mengambil keputusan yang berbasis fakta. Dalam data yang lebih lengkap, perusahaan dapat merencanakan strategi bisnis yang lebih efektif. Fleksibilitas dan skalabilitas. Infrastruktur e-bisnis biasanya mudah diadaptasi dan dikembangkan seiring dengan perkembangan bisnis. Teknologi memungkinkan perusahaan untuk mengelola perusahaan, menambah atau mengurangi pelayanan, serta menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar dan dinamis. Tantangan apa saja sih yang ada di dalam e-bisnis? Tantangan dalam implementasi e-bisnis, walaupun e-bisnis menawarkan banyak manfaat, perusahaan juga menghadapi beberapa tantangan dan implementasinya. Ada keamanan data, yaitu salah satu resiko terbesar dalam e-bisnis adalah ancaman keamanan siber, atau perusahaan harus memastikan data pelanggan dan transaksi aman dari ancaman peretesan atau pencurian data. Yang kedua ada kendala dari teknologi dan infrastruktur yang tidak semua daerah memiliki akses internet yang memadai. Selain itu, perusahaan harus memastikan bahwa mereka memiliki
teknologi, dan infrastruktur yang mendukung proses e-bisnis yang optimal. Kompleksitas sistem. Integrasi berbagai sistem dalam platform dalam e-bisnis bisa menjadi kompleks. Proses integrasi dan pemeliharaan sistem dalam memakan waktu dan biaya. Ada adaptasi SDM. Karyawan perlu dibelikan dengan keterampilan teknologi dalam mendapatkan pengoperasian sistem e-bisnis dengan baik secara pelatihan dan bisa diperlakukan dengan investasi, biaya, dan waktu. Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah e-bisnis adalah elemen paling penting dalam era digital yang memungkinkan perusahaan untuk memungkinkan dan meningkatkan efisiensi dan memperluas jangkauan pasar dan menyediakan layanan yang lebih baik kepada pelanggan. Dengan memanfaatkan teknologi seperti e-commerce, CRM, ERP, dan SRM, perusahaan dapat menjalankan aktivitas bisnis secara lebih terkoordinasi dan kompetitif. Namun, kesuksesan dalam e-bisnis memerlukan perencanaan yang baik, pemahaman atas resiko yang ada, serta komitmen untuk terus beradaptasi dan perkembangan teknologi.